Baiklah, sudah bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam mengikuti Zoom pada hari ini. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan judul materi kami hari ini, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan media berbasis teknologi informasi. Langsung saja di share screen untuk PowerPoint-nya. Nah, sudah di share screen ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. A. Layanan bimbingan dan konseling. Layanan dalam bimbingan dan konseling di sekolah diantaranya yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling perorangan, layanan konseling kelompok, dan layanan bimbingan kelompok. Lebih rinci lagi dijelaskan dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 bahwa layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan secara keseluruhan dikemas dalam 4 komponen layanan, yaitu komponen 1, layanan dasar, layanan peminatan, perencanaan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan layanan dukungan sistem. 1. Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyampaian pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang digantungkan sebagai standar kompetensi kemandirian. Kemudian akan dilanjutkan oleh Neng Tias Novitasari. Yang kedua, layanan peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, atau kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan, perluasan, atau pendalaman mata pelajaran atau muatan kejuruan. Yang ketiga, layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. 4. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang B, teknologi informasi akan dibacakan oleh Novita Anggraini. Kumpuli, jangan berserak. B. Teknologi informasi. Secara harfiah, teknologi adalah satu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. 2. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia atau KBBI. Pendapat lain menyebutkan bahwa teknologi adalah kegunaan dari alat materi dan prosesnya yang ditampilkan secara efisien guna meningkatkan kualitas hidup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Pendapat lain menyebutkan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang merupakan gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi.
Berdasar pada penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa teknologi adalah aplikasi dari pengetahuan yang berupa alat atau sarana untuk membantu meningkatkan efektivitas segala hal dalam mencapai tujuan kehidupan manusia. Dengan demikian, jika teknologi dikaitkan dengan bimbingan dan konseling, maka teknologi adalah alat bantu yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelayanan bimbingan dan konseling, baik itu secara sarana, prasarana, maupun prosesnya. Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa teknologi informasi atau TI merupakan alat atau sarana yang dapat membantu dalam pengolahan informasi, yaitu menerima, mengolah, dan menyampaikan informasi baik itu secara konvensional maupun digital. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz. C. Layanan bimbingan dan konseling berbasis TI. Pada dasarnya, layanan bimbingan dan konseling berbasis teknologi informasi adalah layanan yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Ada beberapa alasan penting mengapa layanan BK menggunakan teknologi informasi. Pertama, teknologi sudah berkembang pesat dan sudah menjangkau semua kalangan. Sebagian besar generasi di Indonesia telah mengintegrasikan komputer dan internet ke dalam kehidupan mereka. Seringkali, solusi pertama dalam mencari bantuan, dukungan, atau informasi hari ini adalah online. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nafa. Layanan bimbingan dan konseling yang menggunakan teknologi, terutama yang terhubung dengan jaringan internet dan telekomunikasi, perlu memperhatikan beberapa hal agar mencapai hasil yang efektif. Tujuan layanan tercapai diantaranya yaitu perlu mengumpulkan banyak data sehingga mampu memberikan pemahaman yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman dengan konseling ketika melakukan konseling online melalui aplikasi yang berbasis teks, audio, dan video. Kemudian konselor atau guru BK harus bisa menjunjung tinggi kode etik profesi yang ada, agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi konseling. Sekian, terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman sekalian. Pada kali ini kami membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini kami hanya mengumpulkan 3 orang penanya. 3 orang penanya. Langsung saja jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan dan kalau bisa sekalian diketik kembali ya dari forum chat Zoom ini. Terima kasih. Ada yang ingin menanggapi, dipersilakan. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin menanggapi?
atau ada yang kurang paham dengan materi yang kami berikan? Saya ingin bertanya, boleh? Iya, boleh. Dengan siapa namanya? Tria Isna. Oh, Tria Ifna. Ini di chat aja ya? Diketik aja ya? Dijelaskan dulu sambil diketik nanti kemudian bisa. Iya, Cut Ica, jika ingin bertanya langsung dari forum chat aja. Baiklah, sudah ada teman kita yang bertanya, yaitu bernama Cut Raisa. Pertanyaannya ialah, menurut Anda, apa pentingnya mahasiswa BK mempelajari teknologi informasi BK ini dan bagaimana menggunakan telepon dengan maksimal untuk mendukung pelaksanaan pelayanan konseling? Baiklah, langsung saja saya akan menjawabnya. Kita mempelajari teknologi informasi BK ini tentunya sangat penting dan tentunya juga berguna untuk kita semua. Kemudian dengan menggunakan teknologi ini, kita langsung bisa melakukan secara virtual untuk melakukan proses konseling
sebagaimana untuk saat ini pada COVID-19 ini kita tidak diharuskan untuk berkerumunan atau bertatap muka secara langsung dikarenakan takutnya terinfeksi COVID-19 ini. Jadi kita memaksimalkan handphone yang kita gunakan bagaimana sesuai dengan pada pandemi saat ini yang kita hadapi. Mungkin itu dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, saya sedikit menambahkan, boleh nggak? Iya, dipersilakan kepada Tria Ifna. Ya, pertanyaan Ica kan bagaimana menggunakan telepon dengan maksimal untuk mendukung pelaksanaan pelayanan BK. Kan pelayanan BK itu kan banyak kan pelayanannya. Dan pelayanannya itu tuh banyak yang langsung gitu, praktek kan. Terus kalau menggunakan telepon itu kayaknya kurang maksimal. Mau semaksimal apapun pasti ada kendalanya. Dan kita itu kan sebagai guru BK dan konselor itu kan harus harus tahu secara langsung bagaimana kejadiannya, itu harus tahu. Jadi kalau cuman secara via telepon atau sosial media atau inilah jarak jauh gitu kayaknya kurang maksimal aja gitu. Dan tapi ada saran itu kayak pengaplikasiannya kan ada gitu. Biasanya BK itu ada pengaplikasiannya, dan itu tuh hanya untuk kayak data atau kalau untuk hasilnya itu lebih bagus sih kayak gitu. Tapi kalau untuk lebih mengetahui permasalahan itu lebih langsung gitu. Walaupun dalam keadaan kita COVID kayak gini, tapi setidaknya tuh diusahakan kan pelayanan BK itu kan nggak harus banyak gitu, harus kayak misalnya antara guru BK dengan beberapa murid gitu, kayak gitu sih menurut saya. Iya, terima kasih kepada Tria Ifna yang menambahkan pemahamannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Jika tidak ada yang ingin bertanya kembali? Dipersilakan. Saya ingin bertanya. Iya, mungkin satu orang penanya lagi ya. Tria Ifna, langsung saja. Kan di materi kalian itu kan hanya pemahaman dari judulnya, yaitu tentang layanan dan sistem informasinya. Nah, ada tidak suatu sistem pelayanannya
contoh seperti aplikasi atau sejenisnya yang berkaitan dengan kedua itu, tentang pelayanan BK dan berhubungan dengan sistem informasinya. Ada nggak? Kalau ada itu seperti apa, dan menurut kalian tuh pemanfaatannya kayak mana gitu? Terima kasih. Aku ketik ya. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Tria Ibna. Adakah suatu sistem pelayanan, contohnya seperti aplikasi atau sejenisnya yang berkaitan dengan pelayanan BK dan berhubungan dengan sistem informasi, teknologi, dan pemanfaatan menurut kalian itu bagaimana? Baiklah, untuk sistem teknologi informasinya saya rasa itu belum ada, tapi untuk aplikasi, contohnya seperti aplikasi instrumen, yaitu tentang aplikasi aplikasi AUM, IMKS, PTSDR, dan angket. Nah, itu kita bisa mendapatkan berbagai manfaat. Contohnya seperti AUM, yaitu mengenai alat ungkap masalah siswa. Kemudian mengenai angket, kita di situ bisa mengetahui bagaimana siklus yang dihadapi di dalam kelas oleh siswa. Contohnya seperti teman sebaya. Kan ada sebagian siswa yang cenderung menyendiri, dia tidak mau berkumpul dengan si fulan, atau dia hanya memilih teman-teman tertentu saja. Untuk sistem teknologi informasinya itu saya rasa itu belum ada ya, tapi kalau untuk pengaplikasiannya itu sudah ada. Begitulah kiranya Tria Ifna. Diperkirakan ada teman-teman yang ingin menambahkan. Jika tidak ada yang ingin menambahkan, bagaimana dengan Tria Ifna? Dikarenakan waktu kita tinggal 5 menit lagi ini, nanti dia mati tiba-tiba nanti. 2 menit lagi waktunya. Berapa? 2 menit 7 detik. Iya. 2 menit lagi bagaimana Tria Ifna? Sudah cukup. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan mengikuti Zoom pada hari ini. Untuk itu kami sebelumnya meminta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan yang kami lantunkan, karena di sini pun kami juga masih belajar. Mungkin itu saja dari kelompok kami, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.